Jadi ada seorang kombes dan seorang ibtu firm A1 kemarin pada tanggal 8 Januari sowan juga ke Solo dan kemudian menjadi saksi dari penandatanganan RJ itu. Berkaitan dengan adanya SP3 berbasis RJ ya, dari dua teman kita. Kalau menurut saya itu tidak sah. Saya pribadi merasa berduka yang sedalam-dalamnya atas telah gugurnya kawan saya, dua orang kawan saya di TPUA yang gugur sebelum waktunya. Beginilah hukum Indonesia. Jadi jangan heran kalau Ben Bland, orang yang menciptakan buku tentang Jokowi, The Man of Contradiction, The Struggle to Remake Indonesia, itu mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang penuh dengan kontradiksi. Kita tetap bersatu dan kita tetap mohon kepada Allah SWT, tidak akan ada yang menghentikan perjuangan kita. Allahu Akbar. Merdeka. Mohon maaf, saya pikir saya mau ditaruh terakhir, tapi nggak apa-apa. Baik, rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh lagi. Baik. Pengantar. Saya mau duduk, tapi tadi karena badan saya itu kecil, ntar dikira tuyul. Padahal kemarin ada dua tuyul yang menghadap jin iblis. Ada yang bilang itu Musa dan Harun menghadap Fir'aun. Tapi kayaknya yang benar dua tuyul itu ya kayaknya. Itu lebih tepat kayaknya. Nah itu. Baik. Rekan-rekan sekalian, saya harus sampaikan juga izin saya untuk Pak Kosinudin. Salam dari Mas Rismon Hasilan Sianipar dan juga Dr. Tifa, yang kita berdelapan atau berdua belas ini sebenarnya masih tetap bersama. Ya, ingat aja itu. Ya, meskipun ada dua yang melipir. Ya nggak apa-apa, namanya juga melipir, ya kan? Tapi insya Allah di tempat yang lain, hanya beberapa kilo dari sini, teman-teman yang lain lagi mempersiapkan untuk pemeriksaan ahli dan saksi besok. Jadi ada di sana ada Michael, ada Pak Janes, ada Prof. Tono Saksono, ada juga Prof. Henry Subiakto, yang semua bagi kita juga berguna untuk pemeriksaan 3 hari lagi untuk sahabat-sahabat kita, Pak Rizal Fadila, pengantinnya ya, Bu Kurnia sama Mas Rustam. Nah, karena akan diperiksa besok dan kita akan membersamai bersama hari Kamis. Ingat ya teman-teman semua, Kamis kita akan bersamai. Besok juga akan ada pemeriksaan ahli dan saksi untuk semuanya. Jadi karena apa? Tadi penting sekali yang disampaikan Pak Asmi dan juga para pembicara yang lain, Pak Ugro dan juga nanti mungkin ada yang lain, bahwa kita ini satu rangkaian, kita ini satu SPK istilahnya, satu SPDP. Jadi kalau tiba-tiba ada yang ada yang di split, ada yang dikurangi, itu tadi disampaikan oleh Pak Ugro, susah sebenarnya syaratnya. Karena dalam KUHP yang baru, utamanya di pasal 79 sampai dengan 88, intinya di pasal 83, SP3 atau surat permohonan penghentian penyidikan itu hanya dapat terjadi dengan syarat RJ, restoratif justice antara lain. Dan syarat RJ itu antara lain dalam, kita kan bicara KUHP dan KUHP yang baru, harus ada penetapan pengadilan. Tidak bisa tiba-tiba ada dalam sehari selesai. Dan fakta terbaru yang kemudian sebenarnya sudah kemarin disampaikan, tapi baru sekilas-sekilas saja adalah pada saat RJ itu harus ada juga penandatanganan dan permohonan maaf oleh kedua belah pihak. Ditandatangani di depan penyidik. Maksudnya adalah
kedua belah pihak datang ke penyidik, bukan penyidiknya datang ke satu pihak. Kemarin itu satu pihak datang ke pihak yang lain, penyidiknya datang juga ke pihak ini. Jadi ada seorang kombes dan seorang ibtu FEM A1 kemarin pada tanggal 8 Januari sowan juga ke Solo dan kemudian menjadi saksi dari penandatanganan RJ itu. Tapi meskipun demikian nggak bisa dalam waktu singkat terbit SP3. Kalau teman-teman baca, nanti silahkan, sudah banyak beredar, SP3 itu juga harusnya disertai dengan detail-detail alasannya. Dan setelah kita baca SP3 untuk dua sahabat kita, saudara Bang Egi Egi apa namanya? Sujana ya. Saya tadi mau dur gitu nggak bisa ya. Dan Damai Lubis, baca pertimbangannya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Itu adalah laporan dari Jokowi, laporan dari Lujumanan, laporan dari Ade Kurniawan, laporan dari Kamis Samuel Sweken, penetapan tersangka SPDP, L-nya tiba-tiba loncat SP3. Ini nggak bisa, harusnya ada RJ-nya kapan, surat permohonan RJ-nya kapan, tiba-tiba ini meloncat begitu saja. Jadi ini sebenarnya cacat. Nah, ada keinginan, ini lagi dibicarakan, apakah kita mempertanyakan SP3 itu. Tapi saya mengibaratkan gini teman-teman. Ingat kan pernah ada iklan yang waktu itu permintaan. Bagaikan 3 orang, saya, Pak Rizal dan Bu Kurnia. Ya, saya Mas Rusam ada di sana. Kami bertiga ada di satu pulau terpencil. Tiba-tiba Pak Rizal ketemu dengan botol gin. Gin, permintaannya apa? Pak Rizal minta pulang ke rumah. Wah. Kemudian Bu Kurnia minta ketemu keluarga. Lah saya permintaannya apa? Bawa kembali Pak Rizal dan Bu Kurnia ke situ. Nah itu, kalau kita menggugat SP3, jangan-jangan nanti kita dikira begitu. Ya. Tapi ya, apapun itu yang akan dilakukan, saya terutama atau kami ikut dengan keputusan tim hukum. Jadi kalau tim hukum mau gugat SP3 silakan, mau tidak gugat kita mau cara lain silakan. Itu poin saya yang pertama. Poin yang kedua teman-teman sekalian, kita pun pantas untuk terus memberikan apresiasi kepada upaya-upaya yang telah dilakukan secara paralel. Upaya yang pertama dilakukan oleh sahabat kita, namanya Dr. Bonatua Silalahi, dan teman-teman dari kelompok Bon Jovi. Itu dari timnya Pak Sam, Pak Lukas, dan lain sebagainya. Yang sudah berhasil, sekali lagi teman-teman semua, kita berikan apresiasi dan salut atas keputusan dari Komisi Informasi Pusat yang membuat salinan ijazah ini, tadi seperti yang disampaikan Pak Asmi, sifatnya terbuka. Ini adalah dokumen publik, tidak ada lagi yang bisa menutup-nutupi. Dan Termol semuanya berbalik. Termol sekarang bilang, ya kan memang terbuka. Saya dalam hati kecil bilang, cangkemmu. Dulu mereka itu bilang, oh, itu tertutup, itu rahasia, itu perlindungan data pribadi. Enggak, menurut Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008 di pasal 18A yang itu ayat 2-nya itu sudah menjawab pasal 17 yang dikecualikan. Ini sifatnya adalah dokumen publik. Satu lagi yang penting, Mbak Rama Sarita juga, kita nanti akan melihat dan akan meneliti ada 5 jenis legalisasi semacam ini. Yang pertama legalisasi tingkat
wali kota tahun 2005 dan 2010. Harus kita kejar teman-teman. Sampai dengan sekarang KPUD Solo baru memberi satu, yaitu yang tahun 2010. Mereka kesulitan untuk cari 2005 karena penandatangannya mereka belum dapat. Kenapa saya bilang belum dapat? Mereka itu selalu ikuti. Dulu ijazahnya nggak ada watermarknya, kita bilang watermark, tambahin watermark. Dulu ijazahnya nggak ada embosnya, mereka ngikuti tambahin embus. Kalau ibu-ibu itu bilangnya embus. Ibu-ibu yang pakai andeng-andeng di sini dulu. Saya nggak tahu siapa, saya lupa namanya. Ya, yang tangannya bisa nembus plastik itu. Itu bilangnya embus. 2012 KPUD DKI, 2014 dan 2019 KPU Jakarta. Dan ini masih kita simpan. Kita sudah juga menemukan ada yang aneh pada legalisasinya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Bonatua, Bonjoli dan tim. Berkat itu kita nanti akan membongkar ini. Kemudian yang kedua, kita juga ucapkan salut kepada Bapak Komjen Pol Ugroseno Purnawirawan yang luar biasa berani mengatakan kalau saya tuh kenal langsung dengan Jokowi, dan saya lihat memandang kurang dari 1 meter ya Pak Ugro ya, Bapak ketemunya. Fotonya beda dengan ini. Lah ya memang beda. Ini persis sama yang saya dan Mas Rustam sampaikan ketika di ruang gelar perkara khusus. Saya langsung bilang, foto ini terlalu baru untuk 40 tahun, terlalu kontras. Kalau Mas Rustam langsung bilang, ini bibirnya bukan bibirnya Jokowi. Ini matanya bukan matanya Jokowi, hidungnya juga bukan. Itu bagus. Memang bukan. Pitak kok ya orang lihat. Dan barusan ada foto lain yang beredar juga. Barusan ini hari-hari ini. Masa muda yang lupa pakai kacamata. Nah, kalau itu fotonya dia, confirm kalau itu. Ya. Nah jadi ijazah yang kita perbincangkan ini, yang kita perdebatkan ini, sekarang sudah dikasih watermark, sudah dikasih juga cap embos. Tapi kita tidak bisa memastikan itu embos atau enggak karena tidak bisa meraba. Dan ijazah aslinya, yang disebut ijazah asli, kita juga doakan, kita ucapkan Al-Fatihah untuk almarhum Pak Bambang, karena ini ijazah asli dari almarhum Pak Bambang yang kemarin pada saat sidang CLS di Solo dibawakan oleh adiknya namanya Pak Rujito. Ini ijazah asli tahun 85 itu ya ini. Ada embos, ada watermark, ada hologramnya. Disantri. Nah, dan ijazah ini kemarin teman-teman media juga ada di sana. Boleh difoto, boleh dilihat dengan jelas, boleh diraba juga. Luar biasa. Kalau ijazah palsu nggak boleh itu diraba, difoto. Dan jadi clear ya. Jadi artinya apa? Ini jelas banget. Nah, jadi teman-teman sekalian, beberapa poin penting ini penting banget. Lihat bedanya antara yang palsu dengan yang asli. Termasuk Pak Ugro kemarin juga menyampaikan warna meterainya tadi juga beda. Yang satu hijau, yang satu merah. Meskipun itu harus dicek juga, karena aturan bea materai pada tahun 85 itu berapa, itu harus dicek. Gak mungkin beda, ya. Meskipun memang pada tahun itu UGM itu punya 4 gelombang kelulusan, ya. Ada bulan Februari, ada bulan Mei, ada bulan Agustus, ada bulan November. Tapi artinya ijazah milik almarhum Pak Bambang itu clear. Dan satu komitmen lagi, teman-teman sekalian, saya pengen Mas Rosam maju dong, maju.
Sebentar. Meskipun ada upaya yang dilakukan seperti Kumpeni dulu. Teman-teman ingat, pahlawan-pahlawan kita yang ada di Gedung Juang ini, itu dulu kuat sekali. Tidak mungkin dipecah belah. Tapi pasti ada sengkuning. Pasti ada pengkhianat. Pangeran Diponegoro bisa ditangkap karena ada pengawalnya yang berkhianat. Tengku Umar bisa ditangkap karena ada pengkhianat juga. Nah, meskipun ada dua, sementara ini ya, sementara, saya bilang sementara. Siapa tahu nanti ada pengkhianat yang lain. Ya, duduk dulu. Nah, Mas Tarik, kami tetap mendoakan dari lubuk hati yang paling dalam. Saya bahagia kemarin lihat ada teman kita yang nyopir mobil mewah, kemudian turun, Hizbul. Nah, itu manggil anaknya, namanya Mas Hizbullah. Kita senang karena kanker usus stadium 4 itu harusnya, tapi alhamdulillah segar bugar. Tetap ya, kita doakan semoga sahabat-sahabat kita itu tetap sehat ya. Apapun yang mereka lakukan terhadap kita tidak boleh membalas jelek terhadap dia. Setuju? Ya, kita tetap doakan. Tapi bolehkah kita juga mencoba mencari keadilan? Sebelum nanti terakhir, saya ingin sampaikan juga titipan ini, maaf sebelum lupa, dari Bang Resmon. Sebentar lagi buku yang ditulis oleh Bang Resmon ini, Gibran and Kim, Pak Kosinudin, kita nanti juga akan bersama-sama akan diserahkan kepada DPR dan DPD. Ada 1000 eksemplar wakil rakyat kita. Saya support penuh kepada Bang Resmon dalam penulisan buku ini. Demikian juga nanti Bang Resmon akan support. Saya juga akan nulis judulnya Gibran Black Chapter. Jadi chapter yang gelap dari Gibran. Dan at last but not least, teman-teman semua, meskipun kita dipecah-pecah secara company, saya mohon Pak Rustam, Pak Rizal, dan juga Bu Kurnia berdiri. Satukan langkah kita. Kita tetap bersatu dan kita tetap mohon kepada Allah SWT, tidak akan ada yang menghentikan perjuangan kita. Allahu Akbar. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk para aktivis ya. Mungkin kita kasih kesempatan juga ya untuk bicara. Silakan ini Pak Rizal Fadila. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama dalam rangka berjuang menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran yang insya Allah itu akan dapat terrealisasi. Para narasumber yang saya hormati, Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan adanya SP3 berbasis RJ ya, dari dua teman kita. Kalau menurut saya itu tidak sah. Kenapa? Nah, inilah yang saya ingin angkat. Ada peraturan dari Kepolisian Republik Indonesia yang baru tanggal 1 Januari 2026. Ya, itu adalah arahan petunjuk kepada seluruh jajaran, termasuk Kapolda seluruh Indonesia. Nah, isinya tentang arahan tentang penanganan perkara. Dan poinnya banyak, tapi yang penting yang perlu diungkap sekarang ini adalah penanganan perkara pada tahap penyidikan. Gitu ya. Nah, bunyinya supaya sahih, ya, supaya valid, dinyatakan begini kalau soal tahap penyidikan.
proses penyidikan yang telah berjalan sebelum 2 Januari 2026 sampai dengan selesai proses penyidikan dihentikan atau sudah ada penyerahan tanggung jawab dari tersangka atau daluarsa, dilaksanakan berdasarkan keberlakuan norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP lama. Tuh, untuk yang proses penyidikan sebelum 2 Januari itu kan sampai selesai penyidikannya itu diberlakukan KUHP lama. KUHP lama tidak mengenal yang namanya restoratif justice. Oleh karena itu kalau sekarang dijalankan restoratif justice kemudian sampai ke SP3 berarti melanggar pelaturan polisi sendiri. Polisi melanggar polisi. Saya kira ini penting. Maka tadi yang disebut oleh Bang Roy, mungkinkah kita menggugat SP3? Saya kira konteksnya mungkin relevan dengan ini. Itu ya. Artinya kita melakukan proses pengkritisan terhadap pihak kepolisian sendiri. Karena apa? Nah, ini poin keduanya sekarang. Polisi berada di bawah sandal Jokowi. Kenapa kita katakan di bawah sandal, bukan di bawah sepatu? Kalau di bawah sepatu masih jadi presiden. Kalau sudah jadi presiden ya pakai sandal. Dan ternyata ketika Jokowi pakai sandal, polisi masih bisa di bawahnya, diinjaknya. Ini masalah serius ini. Dari mana kita tahu? Dari awal pelaporan para tersangka sekarang ini. Coba laporan yang sederhana, lapor bawa fotokopi ijazah, diterima di tingkat polsek pun kalau hanya seseorang mau mengadukan bawa fotokopi nggak akan diterima itu. Mana aslinya? Tidak dibawa fotokopi, dilipat-lipat. Setelah itu tanpa ada konsultasi. Kalau kita biasanya kalau mau lapor konsultasi dulu. Gitu. Ini enggak. Langsung dibuat LP. Langsung. Setelah itu apa coba? Dibuat surat perintah penyelidikan di hari itu juga. Apa tidak istimewa ini? Apa tidak ini di bawah sandal? Saya kira ini awalnya, belum nanti proses berikutnya. Gitu kan. Ketika dinyatakan oleh Jokowi sendiri, saya tidak pernah melaporkan orang-orang, nama-namanya nggak ada. Kan mengatakan begitu. Waktu itu berarti ini melanggar delik aduan. Lah delik. Siapa yang diadukan kalau nggak ada? Kan ini delik aduan. Tuh kan. Dan ternyata itu bohong. Setelah itu ternyata ada nama-nama itu Pak Roy dan Pak Rismon JCS ya melihat dalam LP-nya itu berarti wadul tah jelema teh. Tukang bohong memang gitu ya. Tapi masalahnya adalah ini ternyata dikonfirmasi ketika saya jadi saksi gitu kan, dipanggil klarifikasi waktu penyelidikan. Saya tanya, saya sebagai saksi Pak penyidik, saksi menyaksikan siapa? Siapa sebetulnya terlapornya dan seterusnya? Menyaksikan siapa? Jawabannya belum ada nama. Begitu. Katanya apa? Terlapor dalam lidik. Terlapor dalam penyelidikan. Kok delik aduan ada terlapor dalam lidik? Diselidiki dulu
siapa-siapa, baru ada terlapornya. Bagaimana bisa terjadi begitu? Ini dilakukan demi siapa? Demi Jokowi. Dan ternyata betul proses itu, dengan pencarian itu masuklah 12 terlapor. Dengan cara begitu 12 terlapor muncul. Setelah itu bagaimana? Naik cepat jadi tersangka. Yang 4 tidak, karena takut sama jurnalisme. 4 orang jurnalis hilang, tidak jadi tersangka. Rupanya khawatir dia. Yang sisa 8. Yang 8 nanti tinggal 6. Karena yang 2 sudah kita tahu ya, sowan dulu. Tapi itu menunjukkan nanti rangkaian itu bahwa kepolisian berada di bawah sandal Jokowi. Dengan cepatnya menjadi tersangka, cepat itu. Dan setelah itu juga dibuat klaster-klaster. Pak Ugro pernah nyinggung, kok ada klaster-klasteran? Nggak ada di KUHP. Klaster kayak perumahan saja. Ada klaster 1, klaster 2. Bagaimana bisa terjadi begitu? Harusnya ya masing-masing saja, gitu kan? Jadi itu persoalannya. Oleh karena itu, sampai kemarin harusnya penyidik yang menunggu, kalaupun ada yang namanya restoratif justice, ya di tempat di Jakarta dong, di metro dong. Masa harus ke sana? Sebelumnya juga pernah begitu, gitu kan? Ketika memeriksa Pak Jokowi, bukan dipanggil, kita mah dipanggil-panggil pakai surat. Kalau nggak datang nanti bisa dipanggil paksa. Ini Pak Jokowi mah didatangi. Kumaha ieu teh? Kepada rubuh ieu negara ieu, penegakan hukum ieu. Bukan, nggak jelas ini. Memang berarti kesimpulan kita betul itu tadi. Eta kumaha? Ujung-ujung begitu di sana dipanggil 2 penyidik itu, Jakarta dengan cepat SP3. Basisnya apa? RJ katanya. Tepuguh tah, liur tah, gitu kan, tebener tah, gitu kan. Ini kondisi kita. Gitu ya. Yang ketiga, kedua tuh ya. Yang ketiga, kita terus berjuang. Berjuang terus untuk membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo palsu. 2 yang kita lakukan. Yang pertama, tentu saja kita berjuang juga bahwa apa yang dilakukan dengan mentersangkakan kita itu tidak benar. Coba dalam konteksnya, saya lihat ini perubahan KUHP ke KUHP baru atau KUHP baru. Ya, kalau saya punya keyakinan seharusnya dengan adanya KUHP baru, KUHP lama itu tidak bisa diberlakukan. Dalam pengertian apa? Masa transisinya 3 tahun. Ini nggak lazim. Transisinya 3 tahun. Setelah itu kok masih dibawa-bawa juga yang lama. Yang baru saja. Kita semua disangkakan akhirnya dengan pasal 310, 311, 160 KUHP lama. Ada yang baru sekarang, harusnya selesai itu. Kenapa? Di KUHP baru pasal peralihan. Nah, konteksnya nanti kalau mau lihat bagaimana berlaku enggak, di mana berlakunya, lihat peralihannya. Peralihannya pasal 618, 618 itu menyatakan konteksnya itu adalah peradilan. Kalau sudah sampai ke peradilan, ada perubahan, maka
diberlakukan undang-undang ini, kecuali yang lama itu lebih menguntungkan. Itu namanya Lex Meteor. Itu Lex Meteor di situ eksplisit proses peradilan, perubahan pada saat proses peradilan. Pada saat di situ disebutkan proses peradilan berlaku undang-undang ini, kecuali yang lama lebih menguntungkan proses peradilan. Jadi kalau sebelum proses peradilan tidak boleh diberlakukan. Yang kita sebut dengan sudden death, harusnya mati karena sudah 3 tahun diberi waktu. Masa tidak bisa melakukan sesuatu persiapan terhadap yang baru. Oh, ada pasal 3. Katanya di situ disebutkan dalam hal terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan itu, maka setelah perbuatan tindak pidana selesai, ada dilakukan perubahan tindak pidana selesai, gitu, maka berlaku undang-undang yang baru, gitu kan, kecuali ketentuan undang-undang menguntungkan pelaku dan pembantu. Itu dalil umum. Itu pasal 3 itu lex generalis. Sedangkan pasal 618 tadi peradilan itu namanya lex spesialis. Dalam hukum lex spesialis derogat lex generalis. Asas khusus itu harus menghapuskan yang umum. Berarti sebetulnya perubahan yang dimaksudkan oleh KUHP yang baru itu perubahan di tingkat peradilan, di pengadilan. Itu. Oleh karena itulah kita akan berjuang bahwa sebenarnya tidak bisa dibawa-bawa terus pasal-pasal KUHP lama itu. Kita dipanggil, ada itu di situ pasalnya yang lama dipakai. Kalau memang mau konsisten, ini maksudnya ya, satu itu matikan apa yang mereka tuduhkan kepada kita. Yang kedua, kita ini dikriminalisasi. Tapi walaupun dikriminalisasi, kita akan melakukan optimalisasi menuju proses finalisasi. Kita akan terus berjuang ini, walaupun dikriminalisasi, tapi kita akan optimalkan kondisi yang ada ini untuk terus membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Maka dalam proses pidana kita ini, kita akan bersama-sama dengan proses yang lain. Proses perdata CLS, Citizen Law Suite, itu satu proses yang akan dijalankan, sama esensinya. Kemudian di KIP sama, tadi sudah disinggung, hasilnya sangat positif bagi arah menuju pembuktian ijazah Joko Widodo palsu. Semua kita ini bersatu, bergabung melalui proses-proses hukum. Tapi juga jangan lupa harus ada desakan rakyat, desakan masyarakat juga untuk bisa suksesnya ini. Termasuk dalam konteks pidana adalah pengujian forensik yang dilakukan jangan hanya oleh polisi, tapi independen. Itu juga bagian dari usaha kita ini, optimalisasi menuju finalisasi, yaitu dokumen yang ada yang sekarang disita oleh Polda itu kan diuji forensik. Uji forensiknya kita desak rakyat, masyarakat, bangsa Indonesia ini harus mendesak uji forensik independen supaya terbukti dan terbaca oleh publik bagaimana sebenarnya ijazah Joko Widodo itu. Yang kita yakin ijazah Joko Widodo itu palsu, palsu, palsu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan ini disambung Pak Rustam.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungan para kawan-kawan senior, para purnawirawan, para pengacara, dan pejuang-pejuang, mama militan. Terima kasih telah mendukung kami. Yang insya Allah hari Kamis nanti jam 10 kami akan dipanggil Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Tapi saya nyatakan kepada Kapolda Metro Jaya bahwa kami tidak takut sedikit pun. Kami dilahirkan bukan untuk mundur, untuk masalah ijazah palsu Jokowi. Saya pribadi merasa berduka yang sedalam-dalamnya atas telah gugurnya kawan saya, 2 orang kawan saya di TPUA yang gugur sebelum waktunya. Untuk Bang Egy Sujana yang lagi di luar negeri, mungkin hari ini lagi tidur di sofa menonton kami, silakan tonton kami, kembalilah setelah kami menang. Pada dasarnya Bang Egy memang orang baik, tapi dia memang penakut. Saya seperti ini melakukan hal ini atas perintahnya Egy Sujana. Waktu sebelum ke Solo pun dia mempersiapkan kita untuk rapat. Besok kita berangkat, ternyata dia nggak berangkat. Artinya dia penakut. Kata senior saya, Om Jo Sumadi Praja, aktivis senior, menyatakan, Egy Sujana di mata gue lu cemen. Saya japri ke Egy Sujana. Jadi untuk hal ini Pak Jokowi jangan bangga dulu dengan memecah kami di sini dengan dikasih RJ untuk Egy Sujana dan DHL. Itu justru membuat kami bersemangat. Dan kami malah meyakini jasa Jokowi itu palsu. Karena apa? Bukan hanya dibuktikan oleh Mas Suryo. Sebentar lagi, aktivis senior akan mendukung gerakan ini dengan membongkar siapa itu Joko Widodo sesungguhnya. Persidangan nanti akan lebih ramai. Artinya bukan hanya apa yang dilakukan Dr. Viva, Bang Rismon, dan Mas Suryo. Akan tampil lagi pejuang-pejuang baru, pejuang yang lebih tahu siapa Jokowi sesungguhnya, yang memang diciptakan oleh kader-kader yang dulu melawan untuk melakukan kudeta terhadap negara ini. Kita tunggu Pak Jokowi. Saya di sini kalau disuruh minta RJ sama Pak Jokowi, saya memang mau Pak Jokowi, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah Jokowi harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dan menyatakan bahwa memang benar ijazah saya palsu. Selesai. Tapi kalau Pak Jokowi tetap bertahan dengan menggunakan alat-alat kepolisian, buzzer-buzzer, jangankan kami untuk ditakut-takuti. Justru dengan ditakuti ini kami semakin melawan. Karena apa? Karena saya meyakini ijazah Jokowi itu ada yang dibuat di pasar pramuka. Salah satu pelakunya ngomong sama saya, ikut membuat ijazah itu di pasar pramuka bersama siapa Mas? Eko Sulistyo, mantan KPUD Solo, yang hari ini yang mengaku itu ketakutan sekarang. Dulu sering hadir di sini juga. Jadi boleh polisi menyatakan ini asli, kami dikriminalisasi. Walaupun kami dikriminalisasi, isu ijazah ini nggak akan selesai karena ada pelakunya. Sebentar lagi mungkin kalau di persidangan ya
atas bantuan kawan-kawan aktivis senior akan bongkar ini. Walaupun dia takut, saya udah bilang, nggak usah takut ngomong dia, tapi memang takut. Tapi nggak apa-apa. Untuk diri saya sendiri, saya meyakini itu palsu karena orang itu mengakui sama saya kalau dia pelakunya. Buat orang lain mungkin tidak ada bukti kuat. Buat saya lu bukti kuat, gitu loh. Jadi jangan lindungi. Kalau memang pejuang, ayo kita bawa orang ini untuk berani ngomong tampil bahwa sesungguhnya dia ikut melakukan pembuatan ijazah palsu di pasar pramuka. Jadi jelas ijazah Jokowi ada yang buat. Kalau yang buat itu artinya palsu. Ijazah Joko Widodo itu, Dr. Ju juga menyatakan kalau itu memang ijazah Joko Widodo, tapi bukan Jokowi yang menjadi presiden kemarin. Artinya ada yang disembunyikan di sini. Dan saya pribadi saya meyakini sekali ijazah Jokowi palsu. Hidup Egy Sujana yang hari ini jadi penakut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kita itu yang harus para tersangka ini berhati-hati ya. Karena saya yakin persidangan itulah yang sebenarnya sangat dihindari oleh Jokowi. Ya, karena di persidangan itu nanti pasti akan melibatkan begitu banyak perhatian publik sehingga kejanggalannya akan semakin melihat, dan itulah yang ditakuti ya. Jadi bersiap-siap dengan berbagai manuver. Pasti akan melakukan apapun ya agar persidangan ini batal ya. Pertama menggerogoti Egy Sujana, dan pasti nanti akan banyak yang digerogoti begitu ya. Jadi harus siap mental begitu ya. Karena kan siap mentalnya begini loh. Kalau nggak mempan sama duit, kadang-kadang hal lainnya juga. Nah itu yang harus hati-hati ya. Mungkin kita tidak bisa dibeli, tapi kalau yang lainnya ini kadang-kadang ya itu, makanya kami sangat mengerti lah perjuangan para tersangka di sini ya. Ini silakan Bu Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini susahnya ini ya. Kalau lagi berorasi sangat kencang, tapi hatinya hati rinto ini. Saya ingin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang dua pejuang saudara kami yang sama-sama berjuang, yang terasa agak begitu mudah untuk diluluh lantakkan ya. Saya harus mengatakan apa adanya di sini ya. Dalam acara kita pada hari ini yaitu membedah KUHP dan KUHP baru. Bagaimana nasib Jokowi. Ini hebat ini ya. Bukan nasib kami tapi nasib Jokowi yang dibicarakan begitu. Tapi sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih, selamat datang, selamat mengikuti para purnawirawan yang kami cintai, yang senantiasa berada dalam perjuangan ini, tidak pernah meninggalkan kami, ulama kami, ada Pak Tanjung di situ, serta para aktivis dan tentu saja akademisi, dan tentu saja saudara-saudara kami tersangka. Saya ingin mengatakan begini ya, yang saya sampaikan tadi itu, emak-emak juga lupa saya. Ini kalau saya sampai lupa pada emak-emak, saya kualat pada emak-emak ya. Semua emak-emak ya, aktivis lah semuanya begitu. Kalian itu seperti yang saya sampaikan di Madilog itu adalah a bird of a flock, a bird of a feeder flock together. Jadi kalau burung-burung itu yang berbulu sama, maka dia akan bertengger di dahan yang sama. Tadinya saya mengira bahwa saudara-saudara saya yang telah berlalu itu mempunyai bulu yang sama. Ternyata bulu mereka berbeda sehingga mereka pindah ke dahan yang lain begitu. Saudara-saudaraku sekalian, saya ingin mengingatkan satu hal ya, bahwa nanti hari Kamis kami akan ya melaksanakan tugas kami sebagai warga negara yang telah dituduhkan oleh saudara Joko Widodo, mantan presiden 2 periode Republik Indonesia, yaitu panggilan pertama untuk dimintakan keterangan sebagai tersangka. Ya, ada saya Kurniatri Royani, kemudian Bang Rizal Fadilah dan Rustam Effendi. Ini adalah bagian dari rentetan setelah menerima SP3 oleh dua yang lainnya berinisial ES dan DHL ya. Beginilah hukum Indonesia. Jadi jangan heran kalau Ben Bland, orang yang menciptakan buku tentang Jokowi, The Man of Contradiction, The Struggle to Remake Indonesia, itu mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang penuh dengan kontradiksi.
Tapi jangan dipersalahkan. Yang salah juga mohon maaf aparat dalam hal ini ya. Mengapa? Karena seperti yang dikatakan oleh Bapak Dino Patijalal yang memberikan kritik secara sangat konstruktif bahwa apa yang terjadi pada aparat kita pada hari ini adalah karena aparat kita tidak peka politik. Dikatakan tidak peka politik, tapi mereka bermain politik. Ya, mereka tidak steril, mereka tidak konstitusional kadang-kadang di dalam menjalankan tugasnya, dan mereka kadang-kadang memelihara perkara dalam jangka waktu yang lama untuk mendapatkan keuntungan. Itu adalah track record, jadi bukan tuduhan. Nah, oleh karena itu berjalin berkelindan maka jadinya seperti ini. Harusnya dengan adanya KUHP yang baru, kita ini merem, nggak usah pusing. Sepanjang on the track tidak ada masalah. Begitu bukan? Ya, saya kira begitu ya. Tetapi karena itu tadi mantan presiden kita ini seperti ada perkataan bahwa the president or the king can do no wrong. Jadi dia ini benar terus. Padahal untuk demokrasi yang sehat, the president might be wrong. Dia mungkin saja salah. Nah, seandainya aparat tegak lurus kepada konstitusi, pada peraturan, tidak macam-macam, maka insya Allah kami tidak perlu menjadi pesakitan. Menarik apa yang disampaikan oleh abangku, Bang Petrus Salistinus, selaku ketua litigasi kami, dalam salah satu wawancara di TV mainstream, dia mengatakan bahwa sebenarnya JR itu yang merupakan penawaran dari KUHP yang baru, itu tidak harus bermaaf-maafan, ya, sehingga tidak perlu ES dan DHL seakan-akan menyorongkan lehernya kepada Joko Widodo ke Solo. Ya, tidak perlu diantarkan oleh orang partai dan oleh kabarnya adalah oleh polisi ke sana. Mengapa? Kalau Jokowi memang negarawan, dia akan memaafkan seandainya dia menganggap apa yang kami lakukan dalam mengkritisi pemerintah itu adalah sesuatu yang menyakitkan hatinya dan merendahkan dia serendah-rendahnya. Betul atau tidak? Karena pemberian maaf itu tidak harus diberitakan. Dia bisa mengatakan kepada aparat bahwa kami memaafkan, anggap tidak ada. Itu baru negarawan. Tetapi jika ada orang yang ke sana, ini yang dimaksud dengan ada suatu transaksi itu tadi, ya. Nah, saya ingin mengatakan tentu saja dengan doa Anda semua, betapa beratnya perjuangan ini. Kami seperti berada di lautan, merasakan gelombang pasang, ya kadang-kadang tenang, lalu dibanting kembali, ya, selama 8 bulan ini. Ada tangis, ada air mata. Ya, saya perempuan, kadang-kadang cengeng sampai saya ditawarin, gacor ibu ini. Kadang-kadang ngomong merdeka, merdeka, merdeka. Besok nangis. Ya iyalah. Seorang mu'alim yang sangat hebat pun menangis untuk rakyat Aceh, ya. Dan saya menangis tidak untuk diri saya sendiri, untuk perjuangan, ya. Nah, oleh karena itu saya mengatakan Bapak Ibu mohon doa sampai hari ini kami bertiga ini terus mendapatkan cobaan, ya. Cobaannya itu tidak mesti jelek, Bu. Cobaannya itu indah, ya, indah sekali. Saya tidak perlu menjelaskan apa, tetapi sampai pada hari ini bahkan kami diminta untuk kalau perlu jangan melaksanakan tugas kami untuk memberikan keterangan nanti, ya. Anda paham maksudnya bukan? Nah, mohon doa untuk itu, ya. Nah, lebih daripada itu, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan KUHP ini gunanya adalah bonum lusundum, bonum utile dan bonum necessarum. Artinya apa? Hukum itu harusnya menyenangkan, hukum itu harusnya berguna, hukum itu harusnya penting. Jika tidak tiga itu basicnya, maka tujuan hukum itu akan tercapai. Keadilan, kemanfaatan. Satu lagi apa, Bang Haji? Fungsi hukum. Kepastian hukum, ya. Tepuk tangan untuk pengacara kita, ya. Bala bantuan untuk Bang Ahmad Kosinudin. Sehingga Bang Ahmad Kosinudin tidak harus mengeluarkan lehernya terlalu ini setiap kali harus menjelaskan, ya. Saya lihat di situ juga ada Bang Azam kan. Tetap semangat ya Bang. Bang Azam tetap semangat. Ada Bang Jujur di situ. Ada Bu Susi. Ini salah satu Sri Kandi kami. Soraya, ya. Ada Bu Weri dari Lampung. Ibu Julia, Mbak Ita dan semuanya, Mak-mak, Firka, semua, ya. Kemudian juga KNPRI dan semua yang ada di sini. Saya juga melihat ada Bang Saitidu di situ. Dan satu ini sosok yang keren juga nih. Bang Abraham Samad. Ya, Bang Bahar semua. Kalau saya tidak sebutkan jangan marah, ya, karena tidak mungkin saya menyebutkan semuanya. Oke, bersemangat. Hari Kamis nanti kita maju tak gentar. Mohon maaf, saya mengecewakan beberapa pihak. Saya akan maju, ya. Saya akan menunjukkan bahwa 2029 Indonesia harus diselamatkan. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.